Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini saya akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Di sini bersama dengan saya Elisa Kusuma dan juga rekan sejawat saya yang bernama Bapak Arga Riza Pradana. Baik, sekarang kita mulai ya Pak ya. Ya, siap. Baik, selamat pagi Pak Arga. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa ini ya. Iya. Ya. Baik Pak Arga, tujuan kita hari ini kita akan melakukan praktek coaching untuk persiapan pembelajaran di kelas. Untuk Pak Arga, apa yang kira-kira Pak Arga harapkan dari sesi pertemuan kita hari ini Pak Arga? Harapan untuk coaching hari ini apa ya, kita menemukan solusi baru tentang pembelajaran, kemudian apa itu cara belajar yang baru terkait dengan teknologi yang zaman sekarang itu yang sudah menjadi keseharian anak-anak. Ya, kita sebagai guru mau tidak mau juga mendekatkan itu. Harapannya intinya setelah coaching ini kita sebagai guru ada variasi baru, ada inovasi baru, ada sesuatu yang beda kayak gitu daripada mengajar gaya yang lama. Iya, baik. Jadi dari Pak Arga setelah sesi coaching kita ini bisa diharapkan pada saat pembelajaran menggunakan teknologi pembelajaran sehingga apa yang disampaikan ke anak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini ya Pak Arga. Iya. Baik, untuk Pak Arga sendiri tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan pada pembelajaran di kelas besok itu seperti apa ya Pak? Ini kan kelas saya kan tema ya, tema ini kaitannya dengan apa itu pubertas ya, dimana anak kelas 6 sudah masa-masanya itu, kemudian mereka sendiri juga mengalami. Dari tujuan pembelajarannya, dari harapan saya adalah satu, anak-anak bisa menelaah dan membedakan, bisa mengidentifikasi antara ciri-ciri pubertas antara laki-laki dan perempuan. Apa perbedaannya? Perbedaan antara ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan, kemudian apa persamaannya di situ. Intinya itu. Kemudian ada lagi tujuan selanjutnya adalah anak bisa bermain peran terkait dengan apa itu masa pubertas. Jadi anak diharapkan bermain peran, membuat film, video terkait dengan hal yang mereka itu alami. Nanti dari guru mungkin nanti dikaitkan bagaimana cara pembuatan teksnya itu nanti bisa berbantu dengan AI, artificial intelligence. Sudah terdata, oh perannya seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini. Jadi teks untuk dramanya nanti sudah terbentuk melalui artificial intelligence, anak-anak tinggal memainkannya. Gitu, baik, tujuannya sangat bagus ya Pak Arga. Untuk area pengembangan yang ingin Bapak lakukan dari pembelajaran dengan menggunakan AI tadi, kemudian tujuannya tentang pubertas tadi, area pengembangan yang hendak dicapai apa Pak? Apakah dari segi kognitif, kemudian keterampilan, atau ada hal yang lain yang ingin dikembangkan di kelas itu sendiri? Sebenarnya fokus untuk pembelajaran itu saat ini bagi saya guru adalah kita harus lebih menekankan keterampilan di dalam diri anak itu. Keterampilan di dalam diri anak itu kaitannya dengan keterampilan zaman sekarang. Kita tidak dipungkiri bahwasanya dunia zaman sekarang, dunia teknologi, editing video itu sudah menjadi budaya. Editing video itu sudah keharusan, baik itu masuk di dunia perdagangan, kemudian dunia pendidikan, semua dunia apa itu masalah kehidupan itu tidak lepas dari pembuatan video. Dunia digital apapun video. Makanya harapannya yang pertama bagi saya adalah lulusan yang saya pegang itu nanti ketika membuat konten itu sudah satu hal yang biasa. Bahkan hanya dengan apa itu 5 menit kayak gitu dibuat itu sudah bisa. Harapannya seperti itu yang pertama. Kaitan ketika kita mengaitkan dengan keterampilan,
anak itu melakukan kemudian bermain peran, bermain video secara tidak langsung, kognitif itu nanti akan juga muncul dalam pikirannya. Kognitif itu nanti akan teringat. Kan anak tidak serta merta mendengarkan guru saja, mereka menghafalkan teks, mereka mengamati, oh jerawat seperti ini, seperti itulah. Itulah yang menjadi harapan saya. Jadi kita main di keterampilan tapi kognitifnya itu juga dapat. Terus satu hal lagi, kalau kita saat ini mengejar kognitif terus, dunia dan ilmu itu dimanapun ada. Tinggal apa, anak-anak di rumah suruh belajar YouTube aja selesai. Nah, kalau kita mengacu ke kognitif, nah tapi beda ceritanya ketika kita sebagai pendidik bermain karena apa? Karena keterampilan yang kita ajar, yang kita kejar di situ. Maka dalam kognitif pun nanti akan mengikutinya dengan sendiri. Itu harapan yang diharapkan dari pembelajaran yang saya sampaikan ke anak. Luar biasa sekali ya Pak Arga. Jadi memang area pengembangan yang ingin dicapai adalah pertama tentang keterampilan tadi, di mana siswa bisa memiliki keterampilan terutama editing video. Kemudian dari editing video juga diharapkan pengembangan kognitif akan terbentuk dari situ. Ketika anak-anak bisa mempraktekkan secara langsung bagaimana prosesnya dan pengetahuannya akan terbentuk sendiri di pikiran mereka. Kemudian secara tidak langsung karakter itu juga akan terbangun, Bu. Katanya seperti ini. Anak mencoba berakting di depan kamera. Ketika salah, dia akan mengulang lagi, gagal pun diulang lagi. Nah, itulah karakter anak, gimana mereka mencoba. Ketika gagal dia terus mencoba lagi, memberikan sesuatu yang terbaik. Itulah yang menjadi harapan kita sebagai guru. Karakter dan etos anak untuk mencoba itu ada. Keingin tahuan anak itu ada, kemudian sesuatu hal yang mencoba baru itu ada. Untuk strategi yang akan diterapkan seperti apa Pak? Mungkin ada model pembelajaran seperti apa, metodenya seperti apa, supaya apa yang sudah diharapkan, kemudian ada tujuan-tujuan tadi itu bisa tercapai, apa saja Pak? Jadi dalam pembelajaran, bagi yang saya lakukan yaitu lebih penekanan di proyek. Jadi setiap hari anak punya tanggung jawab terhadap sebuah karya yang dimana mereka hasilkan, kemudian mereka bagi untuk orang lain. Jadi kita fokuskan untuk proyek, modelnya proyek pembelajaran, proyek based learning. Modelnya project based learning ya. Untuk medianya sendiri seperti apa? Untuk media ketika berbicara tentang media, setiap hari menggunakan LCD dan video itu bagi saya bukan lagi media, itu adalah keharusan bagi guru. Jadi ketika guru mengajar, kita hanya berbicara saja tanpa menampilkan media visual, ya bagaimana anak akan tertarik gitu. Jadi untuk pembelajarannya nanti kita tampilkan kartun berkaitan dengan masa-masa pubertas, ciri-cirinya itu nanti itu untuk stimulasi anak di awal pembelajaran media. Terus yang lain juga kita kaitkan dengan yang terjadi di mereka juga. Kontekstual itu wajib dan harus. Apa yang sudah mereka lalui mungkin juga ada. Kita berikan stimulus pertanyaan-pertanyaan juga. Kenapa kok bisa terjadi pubertas? Kenapa seorang perempuan itu bisa terjadi menstruasi? Alasannya kenapa? Disitulah yang menurut saya media bagi guru zaman sekarang, media visual itu bukan lagi sunnah, tapi keharusan yang harus ditampilkan dalam kelas. Jadi kalau guru zaman sekarang ngajar tanpa adanya media laptop, video, itu bagi saya sangatlah kurang. Buat apa teknologi zaman sekarang sangat luar biasa, kita capek-capek berbicara. Anak bukan kemampuan mendengar saja, tapi penglihatan kemudian dan merasakan melalui itu juga harus kita kelola juga. Jadi ranah-ranah dalam semua aspek indera di dalam anak itu memang harus kita sentuh, terutama dalam pembelajaran. Agar apa? Agar minimal ilmu itu dapat terserap. Kalau kita berbicara sekarang tentang ilmu, karena pengaruh luar juga. Kita juga susah mengharuskan anak harus pintar, karena ternyata di rumahnya banyak sekali kekurangan pengasuhan, kemudian banyak sekali problem
di mana masalah gizinya aja kurang. Jadi kita sebagai guru untuk menekankan kamu harus pintar itu juga susah. Yang terpenting apa? Kita sebagai guru berusaha untuk mengaitkan semua indranya mereka semuanya itu bisa tersentuh oleh guru, kita berikan itu, kemudian dia juga punya keterampilan. Masalah kognitif nanti ke depan dunia teknologi ilmu tersebar luas, mereka tinggal mendengarkan lewat cari apapun bisa. Jadi kalau zaman sekarang anak bodoh itu bagi saya sesuatu nggak ada. Kalau anak bodoh kebangetan lah, karena ilmu banyak di mana-mana. Intinya guru memotivasi mereka agar bisa membuka cakrawala. Ilmu itu bukan hanya dari guru, ilmu itu dari banyak hal. Ya sumbernya banyak. Tinggal mereka aja. Anak main game juga belajar juga bagi saya. Anak main otaknya kan main. Memang kita pembelajaran bukan hanya kalau kaitan dengan otak, bermain game kan juga bermain tentang otak kan gitu. Ya disitulah. Intinya seperti itu, kita sebagai guru berusaha semampunya. Kaitannya dengan kecerdasan bagi saya nggak bisa dipaksakan. Kita berusaha semaksimal mungkin. Yang penting kita membekali mereka tentang karakter dan tentang keterampilan di zaman sekarang. Untuk kendala atau kesulitan yang Pak Arga temui itu seperti apa? Yang menjadi kendala di dalam pembelajaran adalah gimana konsekuensi anak terhadap waktu. Kita memang dalam pembelajaran berbasis proyek itu terkadang kita tidak bisa menentukan batas waktu harus seperti ini, karena mengingat kemampuan anak itu berbeda-beda. Ada anak yang cepat, ada anak yang lambat. Dalam strateginya memang sudah kita pilah-pilah ya. Oh anak ini dengan ini kemampuannya biar seimbang. Tapi kan sekali lagi kendalanya di waktu. Di waktu itu kadang habis untuk untuk pembuatan produk itu. Itu sebenarnya yang menjadi kendala zaman sekarang adalah anak belum bisa untuk konsekuen dengan waktu. Satu sisi untuk antisipasinya bagaimana? Kita sebagai guru harus mengawasi. Dan itu sudah. Jadi jangan sampai ada di mana celah mereka itu santai. Maksudnya apa? Ya bermain-main. Tugas belum selesai mereka bermain-main. Itu memang yang terjadi apabila kita sebagai guru kita meninggalkan. Tapi ketika guru kita berada di sampingnya, anak melakukan itu ya meminimalisir waktu itu lewat terlalu jauh. Ya. Manajemen waktu yang utama, dan juga aturan yang jelas ketika kita memberikan suatu proyek, kemudian mereka diberikan aturan dan waktu yang jelas sehingga yang disampaikan juga yang dilakukan itu tepat waktu. Baik Pak Arga, untuk selanjutnya setelah sesi praobservasi ini kita akan melakukan observasi di kelas, mungkin di hari Selasa ya Pak Arga. Nanti kita akan bersama-sama melakukan observasi di kelas untuk melaksanakan pembelajaran yang ada di kelas Pak Arga. Itu Pak Arga, sampai jumpa nanti di hari Selasa. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Aku kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi hari ini tadi sudah berdoa ya di lapangan. Salam saja kita cek semangat pagi dengan doa tetap semangat luar biasa. Sebelum kita memasuki materi ini ada satu lagu tentang tanah air. Ya, tanah airku. Sudah bisa? Oke, nyanyikan dulu. Doakan berarti.
Oke, silakan nyanyi berdiri semuanya. Kalian sudah menyanyikan lagu Tanah Airku. Katanya dengan apa? Ketika kalian pergi kemanapun, tetap tanah airku tidak berubah. Lupakan tidak? Lupakan tidak? Jadi di mana asalmu harus kamu ingat. Itulah tempat perjuangan kamu dari awal. Terkait dengan ini, katanya dengan perjuangan, ini kan ceritanya sudah melalui kemana-mana. Katanya dengan kepemimpinan. Kita masih belajar tentang kepemimpinan, berbeda dengan yang kemarin. Kemarin di tema, apa temanya? Wah, menuju masyarakat sejahtera kita berganti ke kepemimpinan. Kepemimpinan yang pertama adalah kepemimpinan diri dulu. Kamu harus bisa memimpin dirimu sendiri dulu. Harus bisa mengetahui kamu itu mau kemana arahnya. Selanjutnya kamu itu bagaimana arahnya. Bagaimana agar kita tidak berdasar pengaruh sama dengan yang lain. Itu poinnya. Ya, kaitannya dengan kepemimpinan, kemarin kita sudah mempelajari sedikit materi tentang diri sendiri, yaitu apa? Pubertas. Pubertas salah satu juga kaitannya dengan memimpin diri sendiri. Ini yang akan kita pelajari juga. Pubertas itu apa? Ada yang tahu? Masa pertumbuhan transisi anak ke remaja. Apa kalian? Dari anak ke remaja. Ya, remaja. Ada lagi? Masa apa? Masa apa? Kali ini pubertas adalah masa anak menuju dewasa, yaitu masa remaja. Kaitannya dengan itu, Pak Kesehatan tidak diingatkan. Masa pubertas adalah masa di mana organ reproduktifnya sudah mulai berkembang, mulai aktif, mulai bisa. Aja punya satu video buat kalian. Satu video di sini kita telah bersama. Ada sebuah kasus. Bagi agar bisa menikah ini, salah satu penyebabnya adalah karena telah dihamil di luar nikah. Angka pernikahan anak di Kabupaten Jawa Timur masih cukup tinggi. Hampir setiap hari selalu ada saja orang tua atau anak yang datang ke pengadilan agama Jombang untuk mengajukan dispensasi
tahun kalah sejarah 2.359 anak yang melakukan dispensasi hingga 9/5/2023 ini usia mereka beragam mulai dari 15 hingga 17 tahun. 15 tahun. Karena sesuai ketentuan syarat pernikahan saat ini usia minimal laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Kenapa mereka melakukan nikah ini? Karena memang sudah mendesak harus segera menikahkan. Di antara lain mereka ada yang sudah kawin, ada juga yang sudah memang memang sudah mengkhawatirkan dan memang mendesak. Diketahui jumlah anak yang melakukan dispensasi nikah ini tahun ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 jumlah anak yang melakukan dispensasi nikah mencapai 472 anak. Tahun 2022 sebanyak 394 dan pada tahun 2023 ini 359 anak. Ada kabar tentang anak menikah dini karena apa? Hamil 2. Ini kasus yang ada di sekitar kita. Mau kasusnya ada di Jawa Timur. Ya, yang menjadi pertanyaan Pak, ini masa-masa pubertas, masa gimana? Kalau lihat organ reproduksinya sudah mulai mati. Yang jadi pertanyaan adalah ini ada kasus anak nikah dini karena hamil 2. Pertanyaannya, kenapa itu terjadi? Apa? Pacaran. Bebas. Jawab apa tidak? Profesinya apa? Apa? Pacaran. Yang lain? Jawab pacaran. Apa? Pikirnya jangan lama-lama. Beda. Kenapa? Pola pergaulan yang ini. Apa? Apa? Ingin cepat menikah? Ya, semua jawaban tidak ada yang salah. Tapi kita harus menanyakan kenapa ada ketika ini atau hamil di luar. Kita kaitkan dengan pelajaran. Sekali lagi, kaitannya dengan apa itu kegiatan di tema 7 yaitu kepemimpinan. Masa di mana pubertas sudah aktif. Pak, kenapa? Kok bisa hamil? Karena apa? Tidak ada kesadaran diri bahwasanya mereka itu sudah bisa hamil. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak bisa menjaga ranah pertemanan dan yang lain, pergaulan yang lain. Ya, hari ini katanya dengan tema 7 tentang kepemimpinan masih dalam bagaimana cara kalian menjaga diri, memimpin diri sendiri agar apa itu sesuai dengan kaidah, sesuai dengan norma dan tidak tergelincir. Bagaimana cara menjaga masa-masa pubertas? Kita sampaikan bahwa sini ya. Apa yang kamu lakukan di masa-masa pubertas agar menjaga diri? Kaitannya dengan itu yang terjadi. Apa? Nah, jawaban nomor sini satu. Apa? Jaga pergaulan. Lain itu? Sini. Hari, kene. Apa? Lain itu? Apa? Mas, ngomong merah. Bagaimana caranya? Pakai cara ngomongnya? Jawab nggak apa-apa. Jawab. Apa? Oke. Ada HP, ada Google, akan tak Google. Kayak gitu. Ada Google, ya boleh kita lagi. Cari tamat ini. Karena sebelum belajar tidak hanya bagaimana cara agar kalian terhindar dari internet ini? Cara menjaga diri
Jadi kalian harus menjaga kamu-kamunya, jaga diri sendiri. Katanya ingat kepemimpinan. Oke, kita lanjut ke sini. Apa? Coba sebutkan. Oke, silakan cara sebutkan satu kelompok maju. Bagaimana cara menjaga di masa pubertas? Oke, dari kelompok biru, kelompok maju dibaca hasil penting. Silakan maju ke situ. Ya, satu kelompok maju loh. Dibacakan. Oh, buku boleh. Yang mana dulu ya? Biru sih. Nah. Oke, bacakan. Yang mana? Nah. Dari apa ini? Pergaulan bebas. Banyak itu. Ya. Silakan baca. Keluarkan cairan She's waiting for love to be realized. I'll send her your heart as a gift and hope that you take it into her side. Apa aja? Lain lagi. Nah. Ya. Oke, ya, silakan. Oke, tepuk tangan untuk Bapak. Kaitannya dengan melakukan kelompok baru itu sudah ada diri kalau tidak menikah. Perhatikan, menikah. Ya, ketika di situ ada ejakulasi dan main sudah menikah. Kaitannya dengan antisipasi ini. Tapi ketika kalian intinya apa? Kita masa-masa puber, stop untuk pacaran, stop untuk berhubungan dengan lawan jenis. Ya, ini kaitannya. Oke, kita luruskan lagi. Jangan jadi mama merah. Jangan lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya adalah CGP Angkatan 9. Di sini saya akan mewawancarai rekan sejawat saya, yakni Bapak Arga Riza Pradana selaku guru kelas 6 terhadap hasil observasi yang telah dilaksanakan pada pembelajaran sebelumnya. Baik, selamat pagi Pak Arga. Selamat pagi Bu Iya, Lis. bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini luar biasa. Iya, mohon maaf ini mengganggu waktunya Bapak. Ini sekedar sharing-sharing tentang apa yang telah dilaksanakan pada sebelumnya, yakni ada pra-observasi, kemudian juga ada observasi waktu di kelas. Kemarin waktu kita melakukan observasi, pada saat itu pada mata pelajaran IPA nih Bapak, Ya, IPA. tentang pubertas nih Ya, waktu itu. tema 7 ya. Iya, Tema 7 iya. belajar tentang pubertas katanya dengan Identifikasi. tentang ciri-ciri pubertas itu yang akan lakukan. Iya, baik Bapak. Kemarin itu kemudian dengan menggunakan video, kemudian ada beberapa langkah-langkah pembelajaran, kemudian menggunakan model pembelajaran dan strategi pembelajaran yang dilakukan di kelas ya Bapak. Untuk kemarin itu sudah melaksanakan pembelajaran dengan model project based learning. Anak-anak membuat video tentang pemahaman mereka mengenai pubertas. Nah, menurut Pak Arga sendiri, kemarin itu yang telah dilaksanakan sudah merujuk pada pembelajaran berdiferensiasi nih Bapak. Ada proses, kemudian juga ada konten, kemudian ada budaya positif, ada kesepakatan kelas. Menurut Bapak, adakah kendala, hambatan selama pembelajaran berlangsung berkaitan dengan diferensiasi, kemudian KSE, sosial emosional, apakah ada hambatan pada saat melaksanakan pembelajaran Pak? Ketika berbicara tapi di tengahnya kan ada problem juga ya. Saya memberikan pertanyaan pemahaman juga. Sebenarnya dalam pembelajaran itu kalau masalah proyek itu untuk kendala kita sebenarnya di waktu. Kita nggak bisa membatasi waktu anak 15 menit harus jadi kayak gitu. Intinya problem pembelajaran hanya di waktu saja. Masalah hasil karya anak-anak mungkin beragam, ya memang ini sesuatu yang baru. Dalam artian mereka harus membuat video, kemampuan berbicara di depan layar seperti itu kurang maksimal mungkin ya, karena ini suatu pembelajaran yang bagi saya adalah zaman sekarang, komunikasi sekarang ya, beralih dari zaman dulu ketika kita harus berbicara di depan umum, tapi sekarang kita semuanya pun di dalam kehidupan nyata pun kita harus bisa pandai-pandai berbicara di depan yang namanya gadget ya gitu. Intinya problemnya hanya di waktu. Untuk masalah yang lain saya kira bisa teratasi. Kendala selanjutnya masalah untuk gadget ya. Gadget memang anak kelas 6 tidak semuanya punya. Kita antisipasi menggunakan laptop sekolah. Itu yang kedua. Cuma itu aja Bu Elis. Mungkin dari pembelajaran kemarin yang sudah kami lakukan di kelas 6 terkait dengan project video. Project video, iya Bapak. Kemudian dengan project tadi, kemudian ada waktu ya Pak. Untuk waktu sendiri, mungkin tadi Pak Arga juga sudah menyampaikan kendalanya adalah di waktu, tapi sudah dapat diatasi dengan adanya kesepakatan dengan murid tentang batas waktu dia harus membuat, kemudian dia harus melaporkan, kemudian dia harus mengirimkannya. Kemudian untuk gadget tadi ada beberapa yang tidak memiliki, tapi bisa diatasi dengan berkelompok, dengan bersama-sama ya seperti yang Bapak sampaikan. Nah kemudian Pak, untuk selanjutnya mengenai bagaimana supaya emosional anak saat membuat video, saat berdiskusi itu bisa ditingkatkan, itu yang dilakukan Bapak apa? Apakah memutarkan musik ataukah dengan menggunakan ice breaking? Sepertinya kemarin juga sudah ada ice breaking gitu ya Pak. Mungkin ada kiat-kiat tersendiri dari Bapak. Kaitannya dengan emosional anak gitu. Ya, kalau dalam ilmu hipnotis atau ilmu, saya dulu cerita aja ya. Untuk
penelitian saya dulu waktu kuliah itu hypnotism. Bagaimana peran kita ketika datang ke kelas itu harus ada penyamaan energi. Bahwasanya kita dan anak harus sama-sama. Satu, ketika guru harus semangat juga. Kalau ingin siswanya semangat, guru harus semangat. Makanya perlu adanya ice breaking. Kalau toh pengen tenang, pakai musik juga bisa. Itu hal kemarin ujian juga pakai musik. Ya sebenarnya kalau masalah apa nih? Kita kalau bagi saya maaf ya, cuma cerita aja. Pembelajaran itu bukan sekedar transfer knowledge, tapi pembelajaran itu juga transfer karakter. Nah, bagaimana caranya? Guru sebagai pusat utama pembelajaran, guru harus punya karakternya itu. Indonesia mau jadi apapun ganti kurikulum A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau gurunya itu sebagai kokinya itu tidak berkarakter sama saja. Sebenarnya kunci dari pendidikan itulah kita sebagai guru harus punya karakter dulu. Ketika guru punya karakter, baru kita bisa melakukan karakter itu kan punya energi ya. Saya di panjenengan di sini punya energi. Kita mengalurkan energi ke siswa, gurunya baik, siswanya juga baik. Terkait lagi ke masalah apa itu bagaimana penyamaan menimbulkan semangat di kelas. Untuk ice breaking, kemudian menyanyi itu memang kita lakukan. Ice breaking juga ada. Kemudian tidak lepas juga ketika dalam pembelajaran wajib bagi saya adalah game. Itu wajib. Karena apa? Anak setiap hari bawa gadget, di rumah bawa gadget. Ketika guru bilang gadget itu merusak, salah. Harusnya bisa kita sebagai guru mengakali bagaimana kita memanfaatkan gadget itu sebaik mungkin. Agar apa? Ya kita tahulah anak lahir aja ya sudah seperti itu. Bagaimana kita sebagai guru harus memfasilitasi mereka agar apa yang dia punya itu membawakan dampak yang bagus. Makanya setiap hari saya bilang sama anak, zaman sekarang nggak ada anak yang bodoh. Sangat apa itu dramatis sekali kalau anak bodoh. Karena apa? Belajar dari aplikasi, dari YouTube, dari apapun kan banyak. Hanya saja apa? Kita sebagai guru harus open mind, harus membuka apa itu cakrawala tentang dunia IT juga kita buka, dan kita mau nggak mau harus mengajarkan kepada anak. Kita sebagai guru memberikan jalan. Oh ini yang baik, mana yang baik kita sampaikan. Itu Bu. Kaitannya dengan bagaimana meningkatkan semangat anak, guru harus punya semangat dulu di depan. Diawali dari guru. Jangan sampai ketika di rumah ada permasalahan, kita tahu nggak di sekolah sudah beda lagi. Kita bawa energi yang positif. Ketika energi kita positif dalam kelas, maka anak juga akan positif. Itu jadi ayo ini mengajar ini mengajar adalah sebuah seni. Ya, berikanlah seni yang terbaik agar apa? Peradaban ke depan menjadi lebih baik. Kita sebagai guru mungkin sebagai korban kurikulum, tapi nggak masalah. Tapi itu kita mau kita lihat penelitian PISA dari tahun ke tahun, apakah terjadi peningkatan? Enggak. Mau kurikulumnya ganti, apakah terjadi peningkatan? Enggak. Yang salah apa? Bagi saya melihat gurunya. Guru harus diperbaiki dari kualitas, tanggung jawab, ya energinya, kepribadiannya itu harus diperbaiki. Sekali lagi kita merubah karakter anak bangsa, kita harus kelola pendidikan ke kita. Semakin kita belajar ke diri kita sendiri, maka energi kita yang baik akan tertular kepada anak itu akan juga jadi baik. Iya, setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pak Arga. Memang semuanya itu adalah motornya, penggeraknya. Semuanya itu berasal dari guru, di mana guru itu bisa menularkan segala sesuatu yang positif. Maka karakter anak juga tentunya akan terwujud dengan hal yang baik pula. Baik Pak, untuk pembelajaran yang tadi sudah dilakukan, kemudian yang disampaikan oleh Pak Arga, untuk karakter anak yang sudah terbentuk, yang selama ini panjenengan lakukan, tadi kan pembelajaran dengan menggunakan video, speaking, kemudian musik, menyentuh hati anak dengan pembiasaan yang positif tentu saja. Nah itu apakah karakter yang terlihat itu seperti apa Pak? Apakah saat membuat sesuatu tentang video pembelajaran itu ada karakter positif dari anak yang nampak itu seperti apa Pak? Yang selama ini Bapak lakukan? Karakter yang nampaknya kemandirian dan tanggung jawab itu yang kami pegang di kelas 6 sejak awal. Segala apapun tugas harus selesai hari itu juga, dan ketika hari nggak selesai nggak pulang. Itulah tanggung jawab yang
nampak di anak. Jadi anak pun paham. Oh, saya tugas belum selesai, hari ini harus selesai, harus mengumpulkan itu. Mungkin yang lebih menonjol itu. Kalau masalah kemandirian, ya bisa kemandirian. Muncul juga. Mereka juga dalam artian sumber belajar tidak hanya sebatas buku. Kita pahami sekarang mulai beragam, anak pun juga mulai kita kenalkan dengan ChatGPT, kemudian Gemini juga. Mereka mencari sumber manapun, kemudian mereka kelola juga. Ya itulah yang kemandirian, kemudian daya inquiry-nya itu masuk juga. Nah disitulah yang kita sadarkan. Jadi memang anak-anak Ya. harus diajarkan untuk melek digital. Mereka juga ada karakter yang dikembangkan, karakter mandiri, tanggung jawab yang terbentuk dari proses pembelajaran yang berbasis IT yang Bapak lakukan, ya Pak. Kemudian Bapak, untuk rencana tindak lanjutnya seperti apa Pak? Apakah mungkin akan membelajarkan pembelajaran berdiferensiasi ini seterusnya pada siswa, ataukah mungkin dengan pembelajaran KSE, ataukah menggunakan model project based learning dengan video ini di semua pelajaran, ataukah ada rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah melakukan pembelajaran itu Pak? Untuk tindak lanjut, apa yang sudah dikerjakan baik, kita akan terus lanjutkan. Jujur saja, kalau zaman sekarang yang nggak tahu modelnya gimana nih. Kalau kita lihat kemampuan anak, kita guru sudah berusaha keras, tapi kita lihat ketika ujian nilainya juga luar biasa. Tugas guru sekarang di kelas tinggi itu bukan lagi apa itu menilai anak, tapi juga mengolah nilai-nilai anak juga. Kaitannya dengan PPDB sekarang yang tidak hanya apa ya, zonasi, tapi zonasinya bagi saya daerah kita belum begitu jalan sekali, karena zonasi kita masih ada beberapa terbuang di luar daerah juga. Gitu. Untuk ke depan, pembelajaran IT tetap berjalan, tapi kita lihat juga lingkungan juga. Pembelajaran IT berjalan, kemudian apa itu project juga tetap berjalan. Anak-anak juga berkarya juga. Tidak lupa juga kita guru menampilkan suatu problem yang ada di sekitar. Pembelajaran kan ada yang awalnya problem based learning ya. Ya, kejadian apa yang Kontekstual, kita, masalah kontekstual. masalah sekarang kita hadir. Iya baik Pak. Bagi saya itu kalau pendidikan ke depan yang intinya di guru sih, selama gurunya itu baik, punya karakter, punya kepribadian, kemudian bagaimana penyampaian kata-katanya itu Masuk ke anak, ya, masuk maka ke anak. karakter Iya. pembelajaran akan lebih bermakna gitu ya Pak ya. Kemudian Pak, untuk apakah ada orang-orang yang mungkin membantu Bapak, ataukah ada sesuatu hal aset-aset yang ada di sekolah yang kira-kira bisa membantu Bapak untuk melaksanakan tindak lanjut tadi, yang sudah baik itu dilanjutkan, yang kurang mungkin diperbaiki. Mungkin ada hal-hal yang bisa istilahnya itu bisa menjadikan Bapak lebih baik, itu kira-kira yang bisa membantu itu siapa Pak? Kira-kira. Apakah ada dari sekolah, apakah murid atau wali murid mungkin bisa membantu mewujudkan harapan Bapak tentang karakter anak, kemudian pembelajaran yang kira-kira bisa terwujudnya kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia? Semua ya. Jadi ketika kita berbicara tentang kemajuan anak, tidak hanya terlepas dari satu kelas, tapi harus juga didukung dari semua elemen stakeholder sekolah, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan bahkan lingkungan juga berpengaruh. Bagi saya semua yang ada di sekolah ini semua berpengaruh terhadap pendidikan anak. Apa yang dilihat anak, apa yang dilakukan oleh gurunya, itu juga akan ditiru oleh anak. Makanya saya selalu bilang sama anak, ketika dalam sekolah ada orang yang merokok, secara tidak langsung anak itu akan menghalalkan rokok itu. Itu saya bilang ketika meniru, yang niru, karena biasa. kaulah dan pendidikan yang utama, bahkan kita berkeluarga ya di rumah ya. Kita kadang istri kita kadang ngasih tahu, ada yang lebih tahu lewat YouTube, ya kan, kayak gitu kan sudah tahu kayak gitu. Tapi model pendidikan sekarang adalah model tauladan. Saya sebagai suami, saya juga bagaimana saya baik itu kata-kata, baik itu kelola emosi, sama
apa yang kita lakukan itu baik akan ditiru sama anak itu melihat. Jangan sampai di sekolah itu ketika ada rokok anak melihat, maka secara tidak langsung lihat ke depan berapa tahun ke depan SMP aja pasti ada yang rokok, itu yang menjadi kunci. Makanya pendidikan kita itu yang salah apa sih? Karakter gurunya bagi saya. Ketika karakter gurunya itu baik, yang dilihat anak di lingkungan itu baik, pastilah jadi anak-anak yang baik juga. Iya Pak, benar sekali. Ya memang ini pada dasarnya memang dari gurunya dulu, Iya. dari kita Dari dulu, makanya dulu. kita itu belajar untuk diri kita sendiri. Iya. Kalau kita belajar untuk diri kita sendiri, otomatis kan orang lain juga akan meniru apa yang ada di dalam diri kita. Bagi saya sih. Membawa perubahan yang Iya. positif gitu ya Pak. Kaitan dengan gini, bagi kami, bagi saya ya, memikirkan nilai tentang anak kita pusing, tapi kita percaya hari ini kita beri semangat kepada anak, beri tauladan kepada anak tentang apa yang mereka butuhkan, karakter apa yang dia punyai, yakinlah ke depan anak-anak itu akan luar biasa. Gak mungkin ada anak yang butuh, karena apa? Dunia sumber belajarnya sekarang di mana-mana. Semua bisa Hari akses. ini kita sekolah harus memberikan kebebasan anak untuk belajar dari segala sumber belajar. Itu yang utama. Nggak usah bingung, anak kelas 1 nggak bisa baca, besok pasti akan bisa. Karena apa? Setiap hari kita dilihatkan dengan bacaan. Bahkan penelitian bahwa Indonesia itu menurut penelitian minat bacanya rendah, tapi kenyataannya kita setiap hari membaca WA. Minat baca rendah katanya kan dengan buku. Nah di sini pendekatan kita kepada buku, bahkan guru saja. Kalau kita lihat berapa sih kita sebagai guru seminggu dapat berapa buku yang habis kita baca. Kayak pengen anak didiknya suka membaca buku, namun gurunya aja nggak pernah baca buku. Itu yang menjadi dilematis juga. Itu saja. Iya Pak. Apalagi saat ini yang ditekankan untuk literasi ya Pak ya. Iya. Dimana literasi tidak hanya sebatas di buku yang tertulis saja, tapi juga bisa digital dengan pemanfaatan IT itu ya Pak ya. Untuk menumbuhkan supaya anak itu bisa menyerap bahan-bahan pelajaran, kemudian informasi dengan baik itu seperti apa ya Pak? Karena kan untuk di sekolah itu kadang anak cuma baca, tapi mereka tidak bisa mengolah secara bijak. Nah supaya mereka itu bisa secara bijak mengolah informasi itu menurut Bapak gimana? Karena kan pembelajaran sekarang juga mengutamakan pemanfaatan IT gadget itu Pak. Oke. Anak agar bisa mengelola informasi dengan baik. Kaitannya dengan pelajaran ya. Ya, kaitannya dengan pelajaran. Memang untuk sebelumnya anak diminta untuk sebelum pelajaran aja. Kita sebelum pelajaran ada yang namanya tes awal, asesmen awal. Asesmen awal untuk di kelas kita menggunakan kuisis, tapi memang belum guru belum memberikan masukan ya, belum memberikan materi dan teori. Mungkin di dalam kuis-kuis itu ada beberapa hal yang tidak diketahui siswa. Ya inilah kaitannya dengan bagaimana kita sebagai guru pandai-pandai membuat pertanyaan pemantik untuk anak bisa mengutarakan materi yang belum dia pahami. Bagi saya seperti itu. Kemudian hal itulah kita bahas di kelas bersama-sama. Bagi saya guru sedikit bicara aja, biar anak banyak yang aktif, anak banyak yang mencari sumber. Gimana Pak? Cari di sumber lewat Google. Kadang Google juga menyesatkan. Jadi kita sebagai guru juga memfilter juga. Apakah itu sesuai dengan itu ilmu atau kaidah dalam pembelajaran? Tidak. Itu bagi saya seperti itu. Meskipun anak mencari di Google mungkin sumbernya tidak tepat, kita sebagai guru pintar-pintar bahwa itu fakta atau tidak. Nah itu. Jadi peran guru sebagai filter. Menurut saya kayak gitu Bu Elis, terkait dengan ilmu berkembang saat ini. Ilmu ada di mana-mana, tapi kalau tidak punya filter, bahkan kan dalam kondisi anak itu menerima ilmu tanpa adanya bimbingan itu juga susah juga. Guru harus bisa membimbing, memotivasi anak. Itu Bu.
Baik Pak Arga, setuju sekali dengan apa yang Panjenengan sampaikan. Memang di sini kuncinya adalah guru, kemudian juga guru itu menjadi teladan sehingga karakter siswa dapat terbentuk, kemudian kemampuan siswa itu setiap anak pasti kan memiliki kemampuan yang beraneka macam, apalagi sekarang ini informasi didapatkan dengan berbagai sumber, berbagai konten media dan di mana-mana. Tapi di sini tetap pemantauan adalah dari guru, dari orang yang lebih dewasa supaya anak-anak dapat menyerap informasi secara lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Arga atas apa yang telah disampaikan, atas sharing yang telah kita lakukan pada hari ini. Semoga apa yang Bapak ajarkan, kemudian juga rencana tindak lanjut Bapak mengenai penerapan budaya positif, kemudian pembentukan karakter yang dimulai dari guru, kemudian bisa menjalar, bisa meneruskan kepada siswa dan lainnya bisa terwujud dengan baik. Gitu Pak. Terima kasih. Ya, ada catatan lagi. Kaitannya dengan kesepakatan kelas. Iya. Kesepakatan kelas. Kita harus pahami di dalam pembelajaran menggunakan HP banyak sekali apa itu ketika tidak ada kesepakatan, banyak sekali penyimpangan yang akan terjadi di dalam kelas. Iya. Kaitannya dengan penggunaan HP itu. Guru harus punya kesepakatan di awal terkait dengan penggunaan gadget itu. Iya. Apakah gadget itu boleh atau tidak digunakan waktu istirahat atau tidak, itu harus disepakati bersama. Kalau toh boleh, apa konten yang bisa dibuka? Harus ada kesepakatan. Kemudian, kalau di kelas seperti ini, boleh konten, boleh membuka adalah aplikasi pendidikan, kuisis boleh. Kemudian apa itu konten aplikasi, kita kan aplikasi pendidikan yang banyak ya, ya kuisis Mbak Wikipin itu juga boleh. Kamu boleh Mas Mbak, tapi alangkah lebih baiknya ini ketika istirahat tanpa gadget. Karena apa? Di sekolah adalah adanya komunitas, mereka saling berkomunikasi. Nah, kita manfaatkan, kita harus paham. Kalau anak semangat tiap hari bawa gadget, mereka setiap hari di kelas tidak bawa gadget, bagaimana pembelajaran komunikasi sosial mereka? Bagaimana berbagi mereka dengan yang lain? Makanya ketika kami di kelas 6 istirahat tanpa gadget, HP hanya boleh waktu di pembelajaran saja, silahkan taruh atas. Tapi ketika istirahat tidak ada. Agar apa? Mereka interaksi dengan temannya, mereka berbagi dengan temannya. Itu kuncinya sebenarnya. Iya. Tanpa kesepakatan awal, pembelajaran apapun tanpa kesepakatan, ya nanti kan amburadul sendiri. Iya. Bagi saya penting sekali. Iya, betul Pak. Memang komitmen kesepakatan kelas di awal, Ya, terutama kunci. penggunaan gadget itu Ya. menjadi kunci dalam keberhasilan literasi digital, kemudian keberhasilan dari pemanfaatan IT kepada anak-anak ini Pak. Kemudian Pak, saya jadi ini ya tergelitik gitu tentang IT, tentang gadget ini Pak. Kalau misal ini ya anak kemudian membuka gadget, kemudian dia membuka Google untuk mencari jawaban gitu. Kemudian anak sekarang kan dinabubukkan dengan IT, dengan medsos, kemudian dengan hal-hal yang berbau dengan IT ini, kemudian membuat daya juang anak sekarang itu menjadi rendah karena mereka merasa sedikit aja kita bisa buka ini, kita nggak usah belajar secara lebih, yang kita tanya Google aja ada, kemudian kita buat ini aja nggak usah rekoso ibaratnya gitu, karena dengan IT aja sudah bisa. Nah ini kan tentu saja menjadi PR kita juga, kemudian juga bisa kita kolaborasikan di kelas supaya pembelajaran itu bisa menjadi lebih hidup lagi, jadi anak itu daya juangnya bisa lebih terlatih begitu ya Pak. Kaitannya dengan apa itu, mungkin beberapa guru nih, oh Google memudahkan. Kita lihat taksonomi Bloom ya. Kalau kita mengacu kepada taksonomi Bloom, bagaimana kita guru kita tingkatkan pembelajaran yang C-nya ranahnya tinggi, bahkan keterampilannya yang ranahnya tinggi. Kita coba anak untuk mencipta. Makanya dalam pembelajaran alangkah lebih baiknya itu anak itu membuat karya, mencipta. Jadi kita berpikir, kita mau memberikan soal ranahnya hanya C1, buka Google selesai kan. Tapi ketika kita memberikan ranahnya yang lebih tinggi, ranah kognitif lebih tinggi, mereka kan juga berpikir lagi. Rumus matematika kalau berapa luasnya selesai. Tapi ketika kita berikan apa itu penggunaan
apa itu soal yang agak tingkatannya lebih tinggi, mereka kan berpikir 2 kali. Boleh, bagi saya nggak apa-apa sih. Lewat apa itu Google, mereka juga belajar loh. Mereka mencari, membaca juga belajar. Mungkin beberapa guru lah gampang kayaknya, mereka juga belajar dari hal itu. Tapi kita guru memberikan apa? Berarti apa yang kita berikan soal kepada anak itu ranahnya masih rendah. Harus berpikir bagaimana tingkatan itu lebih tinggi. Ketika mereka mencari, mungkin dikelola lagi, bukan hanya mencari langsung tulis, mencari langsung tulis, kayak gitu kan. Contoh tingkatannya kayak gini lah, membaca aksara Jawa gitu aja ya. Ini apa itu hal yang kalau bahasa Jawa kan sungguh hanya 2 kali. Anak membaca aksara Jawa, anak silahkan cari lewat apa itu HP. Boleh kan paling mencari apa itu sandangan pasangannya. Nah, kemudian anak suruh membuat soal, bisa dibagi dengan temannya. Bagaimana caranya? Mas gunakan HP yang tulisan tok bisa langsung jadi aksara Jawa, kan ada kan? Ya kan? Ya cuma di barcode aja langsung ketemu. Itu kan ada. Ya tulis saja, nanti anak membuat soal kayak ini dibagi sama temennya, suruh membaca. Tapi guru harus punya kontrol, apakah ada apa nggih inisiatif anak cuma membarcode aja, itu harus punya kontrol juga. Makanya saya bilang sama anak ketika belajar, Mas, kamu di sini belajar itu yang dikelola otak kamu dan hati kamu, dan yang kamu lakukan itu curang, sama aja kamu apa tidak ada ilmunya, tidak ada tambahannya. Jadi sekolah, esensi sekolah, soal susah Pak, ya nggak apa-apa. Yang namanya belajar itu dari apa itu susah. Ketika susah berarti otak kamu bertambah kemampuannya berpikir kayak gitu. Jadi kalau belajar anak salah itu jadi wajar, nggak masalah. Makanya dari itu mereka biar berjuang, atas perjuangan gitu. Jadi ketika guru beranggapan Google memudahkan, berarti kita sebagai guru memberikan suatu soal permasalahan kepada anak itu terlalu mudah. Anak harus kita tingkatkan lagi. Kita sebagai guru meningkatkan apa itu pemantik yang lebih effort lagi agar anak berjuangnya juga lebih. Iya. Jadi bagi saya tidak untuk dimusuhi Google, tidak untuk dimusuhi yang namanya ChatGPT. Kalau ChatGPT mulai apa itu anak menulis itu kan juga belajar. Tapi kalau tingkatan lebih tinggi kuliah langsung kopas ChatGPT, kan sekarang ada GC Google kan. GC Google untuk apa itu mendeteksi ini berapa persen yang dari web, berapa persen plagiasinya, berapa persen, kan sudah ada di Google langsung kan memberikan. Kalau kita tingkatan dasar anak meniru semua yang menulis, bagi saya nggak masalah sih. Ini fondasi dasar bagaimana anak belajar, kaitannya dengan IT juga. Mereka menulis aja, membaca aja juga belajar, semuanya berproses. Kunci dasar kita adalah kita bagi saya SD menanamkan karakter itu sendiri. Karakter dimulai dari guru harus selalu introspeksi pada diri kita, apa sih yang kurang dari diri kita sendiri. Ketika yang kita lakukan itu ada sesuatu, mungkin kata-kata. Saya ketika selalu bilang sama orang tua, paling ketika PPG, Bapak Ibu, ketika panjenengan menggunakan bentakan kepada anak, gobrok langsung kemampuan otaknya. Kemudian panjenengan memberikan pukulan pada anak, lebih banyak lagi kemampuan otak yang jatuh. Nah, tapi bagaimana kita menggunakan suara lembut dengan pujian, itu akan meningkatkan kemampuan otak anak. Nah, disitulah kita sebagai guru ini pandai-pandai mengelola ucapan ini, mengelola resonansi suara yang keluar itu kita kelola juga. Jangan sampai apa yang kita ucapkan itu malah menjadikan bentakan emosional, membuat emosional pada anak. Tapi terkait dengan pendidikan apa itu Ali bin Abi Thalib, 7 tahun pertama jadikan raja, 7 tahun kedua jadikan sebagai tawanan. Kita di SD 7 tahun kedua boleh menggunakan dalam artian tegas, itu harus. Makanya ketika anak salah, iya, kamu tegas. Salah, saya tanpa bicara saat masih kayak gitu. Push up dalam artian apa? Fisik mereka juga terbangun. Bagi saya, dia juga punya
apa itu kesadaran, oh Iya. ada salah. Jadi hukuman itu harus disesuaikan dengan tingkat kesalahannya ya Pak ya. Kalau dia salahnya apa ya hukumannya harus disesuaikan. Kalau bisa kan menyadarkan dia apa yang dia lakukan itu sehingga dia berubah bukan terfokus pada hukuman yang diberi. Caranya itu kita sebagai guru harus sekalian komunikasi juga, Iya. komunikasi juga dengan orang tua. Karena bagaimanapun juga kalau guru kita berusaha baik mungkin di rumah tanpa adanya kesamaan, kita hanya bertepuk sebelah tangan, hanya adanya komitmen bersama antara guru dan orang tua. Makanya ketika rapotan, ketika apapun harus ada yang namanya rapat guru dan wali murid, itu agar persamaan persepsi ini yang sejalan. Jangan sampai yang terjadi di luar, anaknya merokok tapi diperbaiki untuk nggak boleh merokok, malah orang tuanya datang ke sekolah ya memang kan ya kan mata gurunya sampai sebut. Karena apa? Tidak ada persepsi yang sama antara rumah dan sekolah. Iya, harus ada komitmen yang sama. Jadi saling bersinggungan sih. Iya, iya memang anak-anak ini sekarang ini bukan memiliki tantangan, tapi kita juga memiliki kreativitas dimulai dengan teladan. Kemudian juga anak-anak itu dilatih untuk bisa mengembangkan diri dengan baik sesuai dengan profil belajar Pancasila untuk dia bernalar kritis dan kreatif. Kemudian peran orang tua dan peran dari guru dan juga kerjasama dari semua pihak yang lingkungan seperti semuanya. Jadi tidak bisa kita guru sebagus apapun guru, kalau lingkungannya itu tidak mengarah sesuatu yang baik buat anak, ya sama saja siapapun gurunya, baik itu profesor apapun sama. Kaitannya dengan lingkungan rumah, lingkungan sekolah, semuanya harus baik. Peradaban itu menjadi baik lah. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini Pak. Semoga apa yang menjadi harapan Bapak bisa terwujud di kelas dan juga di sekolah untuk kedepannya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Sekian wawancara yang telah dilakukan untuk hari ini. Semoga dapat menjadikan manfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.